Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi menjelang siang di Jumat penuh berkah ini, kita bisa kembali bermuajahah bersama Ustaz kita Ustaz Ahmad Jailani untuk melanjutkan pembahasan kita tentang kitab Muamalah. Marilah kita mulai kajian pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz yang tidak dapat kami persilahkan pada pada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni a'udzubika an adhilla aw udalla aw azila aw uzala aw azlima aw uzlama aw ajhala yujhala alayya. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul adzim. Baik, ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa melanjutkan kajian kitab kita dan kita masih di bab ijarah ya. Pekan kemarin kita membahas bagian daripada bab ijarah yaitu sewa ya, baik sewa benda ataupun juga sewa jasa ya. Tak lupa kita curahkan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, dan insya Allah mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa berjumpa dengan beliau di akhiratnya nanti insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, di bab ijarah kemarin kita lanjutkan pembahasan tentang upah pekerjaan. Jadi upah pekerjaan itu kemarin itu kan ada beberapa syarat dan rukun ya, daripada ijarah. Ya, ijarah itu kan ada syarat dan rukunnya. Nah, di antara rukun daripada ijarah itu adalah dua pihaknya. Jadi ada ijab dan qabul, kemudian ada dua pihak yang berakad, kemudian objek yang diakadkan. Selain itu juga ada syarat-syarat sah ijarah, itu ada kerelaan dua belah pihak, kemudian pengetahuan akan manfaat yang diakadkan, pekerjaan yang diakadkan haruslah berada dalam batas kemampuan untuk dipenuhi, kemudian manfaat tersebut haruslah manfaat yang mubah atau boleh minimal, bukan haram, dan juga bukan perkara yang sifatnya wajib. Nah, dari rukun syarat tersebut, maka ada salah satu hal yang dibahas adalah upah pekerjanya. Upah yang kita berikan kepada orang yang kita mintain jasanya. Nah, upah ini yang merupakan kompensasi daripada ijarah, itu syaratnya harus jelas. Ya. Jadi harus muayyan, harus jelas di awal berapa ujroh yang kita berikan. Ya. Jadi berapa ujroh yang kita berikan, kemudian dibayarnya itu per kapan, apakah per hari, per pekan, apakah kemudian per bulan, nah, ini harus jelas. Ya. Jadi di antara kedua belah pihak itu harus ada kejelasan upah yang diberikan itu berapa. Makanya ketika kita mau bekerja di suatu tempat, pertanyaan ujroh itu bukan perkara yang tabu ya. Itu hal yang harus diperjelas dari awal. Ketika saya bekerja di sana, berapa gaji saya? Dibayarkan per kapan? Per bulan kah? Per hari kah? Per pekan dan sebagainya. Jadi harus jelas di awal berapa ujrohnya. Ya, jadi tidak boleh kita mempekerjakan orang dengan ujroh yang tidak jelas. Gitu ya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Man istajara ajiran fala yu'allimhu ujrohu." Ya. Hadis riwayat hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Jadi siapa saja yang mempekerjakan seorang pekerja, hendaklah ia memberitahukan upahnya. Jadi man istajara ajiran yu'allimhu ujrahu ya. Siapa saja yang mempekerjakan seseorang pegawai,
maka dia harus memberitahukan berapa upahnya. Ya, ini harus jelas. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua terkait juga dengan jangka waktu kerjanya. Ya, jadi yang harus disebutkan di awal itu adalah jangka waktu pekerjaan. Misalkan saya mempekerjakan Anda 1 bulan, saya mempekerjakan Anda satu tahun misalkan, saya mempekerjakan Anda misalkan 5 tahun, 2 tahun dan sebagainya itu biasa, ya. Jadi mempekerjakan seseorang dengan kontrak setahun, 2 tahun, kontrak kerja di situ atau tidak lagi. Nah, kontrak baru itu kan bisa ada perubahan, bisa jadi ada perubahan jumlah nominal gajinya, misalkan, atau ada penambahan amanah, misalkan dan sebagainya. Gitu. Kalau di sekolahan itu biasa ada SK ya. SK itu kan ada SPK, kontrak kerja itu biasanya 1 tahun per tahunan gitu ya. Nanti setahun berikutnya direvisi, diperbaharui jika ada perubahan. Jika tidak ada perubahan maka ya sesuai dengan apa yang diakatkan di awal. Baik, maaf. Ya, jadi jangka waktu. Ya. Kenapa? Karena ketika tidak disebutkan jangka waktu pekerjaan itu, maka menjadikan pekerjaan itu tidak jelas. Ya, pekerjaan apapun, misalkan hanya sekedar mempekerjakan orang untuk membabat rumput, misalkan, diperjelas. Ya, kita ngobrol kira-kira berapa lama selesainya, 1 bulan, oke, berarti kontrak kita, saya mengujurkan seorang pekerja setiap bulan upahnya 50 dinar, maka akad tersebut bersifat mengikat. Jadi pekerja itu dalam jangka waktu tersebut wajib melaksanakan pekerjaan yang ia dipekerjakan untuk melaksanakannya. Nah, dalam akad ijarah harus disebutkan jangka waktu lamanya ijarah tersebut. Hanya saja jangka waktu yang disebutkan itu tidak disyaratkan harus langsung diikuti dengan pelaksanaan pekerjaan. Namun seandainya diakadkan pekerjaan untuk bulan Rajab, sementara saat itu masih bulan Muharram, maka akad itu sah. Jika disebutkan jangka waktu itu dalam akad atau penyebutan dalam akad itu adalah penting untuk menghilangkan ketidakjelasan. Maka jangka waktu itu wajib dibatasi dengan satuan waktu, misalkan menit, jam, minggu, bulan, atau tahun. Ya, jadi dalam Islam untuk akad kerja itu harus dibatasi waktunya. Itu upah sudah, jangka waktu sudah, kemudian jenis pekerjaan. Begitupun juga ketika kita mengakadkan ijarah dengan seseorang, mengangkat pegawai, maka harus jelas jenis pekerjaannya. Ya, apa tuh tupoksinya? Sebutkan dari 1 sampai 7 atau sampai berapa gitu ya. Nah, untuk apa? Untuk agar satu ya, agar tidak bertumpah tindih, bertumpah tindih dengan yang lain, gitu ya, dengan orang lain, dengan pekerjaan orang lain, dan kedua menjadi jelas bahwa dia itu digaji untuk pekerjaan A, si B digaji untuk pekerjaan B, si C digaji untuk pekerjaan C. Jadi tidak ada yang namanya tumpang tindih, gitu ya. Jadi jenis pekerjaannya harus jelas. Nah, jika ada pekerjaan lain di luar tupoksinya, nah ini harus diperhatikan, gitu ya. Maka si pemberi gaji itu harus memberikan tambahan. Kenapa? Karena di luar dari pekerjaan dia. Ya, misalkan dia seorang supir, ya, dan diangkatkan dia hanya sebagai supir. Nah, ternyata dia diminta untuk bersih-bersih juga misalkan. Nah, berarti ada pekerjaan baru bagi si supir ini, yaitu pekerjaan bersih-bersih. Ya, maka kalau menurut kontrak dalam Islam, dia harus digaji sebagai supir plus sebagai bersih-bersih. Kecuali kalau di awal disebutkan bahwa Anda sebagai supir dan ketika tidak sedang mengantar siapa-siapa, maka Anda ditugaskan untuk membersihkan tempat misalkan kantor atau sebagainya, ya. Itu lain masalah. Berarti di jenis pekerjaan di awalnya sudah jelas bahwa Anda sebagai supir plus adalah bersih-bersih kantor ketika sedang tidak mengantar atau tidak mau mendriver lah ya kendaraan operasional misalnya. Nah, itu boleh. Nah, begitupun juga selain masalah jenis pekerjaan juga jika dia bekerja untuk mengurusi satu benda atau satu barang. Ya, misalkan dia diminta untuk mengurusi satu rumah, ya. Maka yang berarti pekerjaannya hanya rumah itu saja.
jenis pekerjaannya mengurusi satu rumah, berarti mulai dari pengurusan kebersihan, kerapihannya, kemudian macam-macamnya, dia berarti mengurusi rumah. Jadi jelas tuh jenis pekerjaannya. Nah, jadi jenis pekerjaan itu bisa dibagi dua. Pertama, diberikan pekerjaan dia, ya, jenis pekerjaannya, apakah menyapu, membersihkan, memasarkan, menghitung, dan sebagainya. Atau yang kedua, objek yang dia ingin kerjakan. Itu bisa begitu, dibatasi. Udah, Anda kerjaannya pokoknya rawat di rumah. Ya, berarti pekerjaan dia merawat di rumah. Sampai kemudian membersihkan, mengatur pembayaran listriknya dan sebagainya. Berarti dia pekerjaannya lebih kepada objek yang diangkatkan, bukan kepada jenis pekerjaan, tetapi kepada benda yang akan dikerjakan oleh dia. Nah, itu ya. Jadi jenis pekerjaan harus jelas dari awal, kemudian upahnya juga harus jelas dari awal, jangka waktunya juga harus jelas dari awal, kemudian tenaga ya yang dikerahkan dalam pekerjaan. Ya. Jadi upah dalam Islam itu bukan berdasarkan tenaga. Ya, upah dalam Islam itu berdasarkan manfaat atau jasa yang kita ambil. Kalau upah itu didasarkan kepada tenaga saja, seharusnya tukang kuli bangunan itu lebih besar gajinya dibandingkan seorang insinyur, seorang arsitek. Kenapa? Karena orang tukang gali bangunan kan tenaganya banyak dikeluarkan, alat batu, ya kan, ngaduk, itu lebih banyak menghabiskan energi dibandingkan misalkan arsitek yang tugasnya hanya ngitung-ngitung, ada kan, ngitung-ngitung, nah kemudian bikin RAB dan sebagainya. Gitu. Nah, maka dalam Islam mengujrah seseorang bukan berdasarkan tenaga yang dikeluarkan, ya, tetapi berdasarkan manfaat, ya, atau jasa yang didapatkan oleh si pemberi ujroh, gitu, pemberi pekerjaan tadi. Apa yang manfaat yang kita ingin ambil? Ya kan, misalkan manfaat yang kita ingin ambil adalah bagaimana membuat desain, kemudian rumah dan RAB-nya. Tentu kan ini tidak mungkin bisa dikerjakan oleh tukang, ya kan? Ya, tentu ini harus orang yang melewati pendidikan, ya kan? Pendidikan, melewati mungkin pelatihan dan sebagainya, sehingga dia bisa punya kemampuan untuk menghitung RAB, mendesain dan sebagainya. Nah, ini yang kita ingin dapatkan. Tentu ini lebih besar ya manfaat yang kita dapatkan dibandingkan sekedar hanya tukang angkat batu misalkan. Karena angkat batu kan sebenarnya tidak perlu pendidikan dan sebagainya. Manfaatnya ya hanya angkat batu saja. Walaupun dari sisi tenaga, tentu tenaga mengangkat batu itu lebih banyak digunakan dibandingkan membuat RAB dan desain. Gitu ya. Jadi itu patokan kita bukan dilihat daripada tenaganya. Nah, kapan kita wajib membayarkan ujroh atau upah? Yang pertama adalah ketika selesai pekerjaan. Jadi ketika selesai pekerjaan maka wajib kita gaji. Misalkan tadi ya, dia selesai membabat rumput, ya sudah, berarti pekerjaan dia selesai, harus segera kita tunaikan gajinya. Atau yang kedua terpenuhinya manfaat. Jika ijarah dilakukan terhadap benda yang disewakan, maka jika benda itu hilang atau rusak sebelum dimanfaatkan dan belum berlalu sedikit pun dari jangka waktu ijarah, maka ijarah itu batal. Jadi terpenuhinya manfaat itu mengimplikasikan kepada benda yang kita ingin sewa itu harus kita bisa manfaatkan. Ketika tidak bisa dimanfaatkan, maka batal ijarahnya. Karena apa yang bisa dimanfaatkan? Tidak ada. Misalkan kita sewa mobil, mobilnya ternyata mogok, ya kan? Tidak bisa kita pakai, gitu kan? Nah, maka otomatis ijarahnya batal, mobilnya dikembalikan, uangnya kita dapat, kita ambil lagi, ya. Kemudian yang ketiga, dengan dimungkinkannya memanfaatkan jasa jika jangka waktu yang di dalamnya dimungkinkan mengambil manfaat atau jasa itu telah berlalu, ya. Jika jasa itu sudah selesai, ya, maka bisa kita ambil kita berikan ujurnya ketika sudah selesai tadi. Kemudian secara real misalkan bisa disegerakan, ya, atau kesepakatan kedua pihak untuk disegerakan meski pekerjaan atau manfaatnya belum terpenuhi. Boleh saja misalkan ketika kita mengujroh kontraktor untuk membangun rumah kita, kemudian dia minta disegerakan gajinya karena ada kepentingan, ya selama memang kita mengizinkan ya boleh. Ya kadang-kadang kan suka gitu, atau bahasanya kasbon gitu ya. Pegawai misalkan minta kasbon, minta disegerakan gajinya karena ada kebutuhan dan sebagainya. Nah, itu tergantung si pemilik atau si pemberi ujroh. Boleh seperti itu, silakan dipenuhi atau juga tidak, terserah, gitu ya. Ya, karena memang walaupun dia belum bekerja, ya, belum mempekerjakan pekerjaan dia di bulan berikutnya, misalkan tugas dia di bulan berikutnya. Tapi karena kebutuhan mendesak, misalkan darurat, ya, maka itu dikembalikan kepada si pemilik ujroh. Boleh-boleh saja. Nah, kemudian
eh, nah, penyewaan rumah untuk tempat tinggal. Ya. Apakah boleh rumah yang kita beli disewakan? Ya. Itu boleh. Ya. Jadi boleh ya, menyuruh orang lain untuk menempati menggantikan dirinya. Jika dia bisa membeli rumah atau kemudian dia menyewa rumah, kemudian dia berhak menempatinya, ternyata misalkan dia pindah, rumahnya masih ada waktu tuh, maka dia boleh meminta orang lain untuk menempati rumah itu atau bahkan mengalihkan ya sewanya kepada orang lain. Jadi menyewakan tempat yang dia sewa. Ya, jadi boleh hukumnya. Nah, berikutnya ini yang paling penting ya bagi properti biasanya adalah akad samsaroh atau maklar. Ya. Di Rasulullah SAW pernah bersabda dari Hakim Ibnu Abi Zaid dari bapaknya bahwa Rasulullah bersabda da'un nasa yarzuqullahu ba'dahum min ba'd fa idza istansaha arrajulu akhahu falyunsih lahu. Biarkanlah manusia itu ya, Allah beri ke sebagian mereka rezeki melalui sebagian yang lain. Jika seseorang meminta nasihat kepada saudaranya, hendaklah saudaranya itu memberinya nasihat. Nah, dengan melihat teks hadis ini kan ibarat kata itu ada rezeki ya, yang bisa didapatkan dari tangan orang lain. Ya, jadi rezeki yang kita dapatkan itu diambil dari tangan orang lain. Nah, dengan memperhatikan perdagangan dan kondisi-kondisi jual beli, kita bisa mendapati manusia, sebagian mereka itu diberi rezeki oleh Allah melalui sebagian yang lain. Jadi Allah titipkan rezeki kita itu melalui orang lain. Ya, misalkan ini kan Mas Samsor begitu ya. Jadi kita menjual rumah kita, ya kita tidak bisa menjual sendiri. Maka kita menggunakan maklar, ya. Maklar itu kan nggak punya rumah, ya dia nggak punya barang yang mau jual, tapi dia kemudian membantu menjualkan barang itu, lalu kemudian mendapatkan fee penjualan. Artinya kan dia mendapatkan rezeki dari barang milik orang lain. Gitu. Ini memang suatu hal yang lumrah gitu ya. Nah ini banyak yang seperti itu dan kemudian kadang juga orang itu mendapatkan rezekinya melalui persentase, ya persentase keuntungan dari apa yang dibeli oleh para pedagang kecil itu dari mereka. Misalkan 1%, ya atau kalau properti itu kan 3% ya 3% atau 4% misalkan atau 2,5% gitu ya. Nah ini disebut dengan komisi. Jadi persentase itu disebut komisi. Nah hal itu bisa terjadi pada semua jenis komoditi, tidak hanya properti, ya baik barang-barang yang bisa ditakar, ditimbang, dihitung dan lainnya. Dan itu juga terjadi pada perusahaan-perusahaan besar, misalkan perusahaan garmen, makanan, kertas, mesin dan sebagainya. Ya, jadi itu bisa berlaku untuk semua komoditas. Ya. Nah, hal itu boleh. Ya, sebagaimana tadi Rasulullah SAW menunjukkan bagaimana kondisi ya masyarakat yang antara satu dengan yang lain bisa saling memberikan rizki atau dititipin rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maklar atau perantara dalam Islam itu hukumnya halal. Ya boleh ya maklar dan perantara itu dianggap sebagai aktivitas perdagangan dan itu bisa dijadikan sebagai bagian daripada cara kita mendapatkan harta. Nah, sahabat Qais Ibnu Abi Gurzah Al-Kanani meriwayatkan beliau mengatakan begini. Kami pernah membeli sejumlah wasak di Madinah dan kami menyebut diri kami sebagai samasir atau maklar. Samasir itu jamak dari kata simsar. Lalu Nabi SAW keluar kepada kami dan beliau menyebut kami dengan sebutan yang lebih baik daripada sebutan kami. Beliau bersabda, ya ma'asyarat tujar innal bai'a yaqduruhul laghu wal halfu fashubuhu bis sadaqah. Ya. Wahai para pedagang, sesungguhnya jual beli itu sering diimbuhi kata-kata yang berlebihan dan sumpah. Karena itu bilaslah ya dengan sedekah. Nah, mananya adalah kadangkala pedagang berlebihan dalam menyifati dagangannya. Sehingga ia berkata yang berlebihan atau menambah-nambahi dari apa yang ya seharusnya. Tetapi tidak sampai berderajat dusta. Ya kadang-kadang marketing gitu ya, istilahnya bluffing gitu ya. Dengan bahasa-bahasa yang ingin menarik, memang tidak sampai derajat dusta, tidak sampai derajat kita berbohong. Kita menyampaikan apa adanya, tapi dengan bahasa marketing gitu ya, yang
membuat orang tuh tertarik untuk datang, misalkan, ya, misalkan beli rumah dapat istri, ada yang begitu ya. Ya silakan beli rumah dapat istri. Masya Allah, ini kan jadi menarik orang untuk beli. Benarkah? Nah, bagaimana konsepnya itu kan tergantung nanti di belakang dijelaskan. Ya, beli rumah dekat dengan jalan tol. Nah, dekatnya itu kan relatif. Nah, memang dekat dengan jalan tol gitu, tapi jauh dari pintu tol. Ini problem juga itu. Secara fakta kita tidak berbohong gitu. Memang dekat dengan jalan tol gitu. Nah, jalan tol kan bisa dekat memang. Tapi jalan masuk akses tolnya kan jauh, muter lagi misalkan begitu. Nah, 5 menit menuju tol, ya kan? Kapan itu pagi hari ya? Ya, ketika siang hari macet misalnya. Atau di dini hari misalkan. Nah, itu kan bahasa-bahasa yang marketing kan biasa bahasa-bahasa begitu. Nah, makanya kata Rasulullah, ya kita bersihkan dengan sedekah. Nah, makanya bagi para marketing ini ya, harus sering-sering sedekah ya. Sedekah kemana saja? Ke Palestina juga Masya Allah gitu. Di Mahadis ini juga ya kita arahkan para santri itu menyisihkan hartanya untuk bisa membantu gitu ya. Jadi kita ada program namanya sedekah ya, bagi santri, para asatidz ustadzat gitu ya. Baik sedekah ketika ada momen bencana misalkan atau ketika ada wakaf dan sebagainya. Nah, Bapak ya untuk marketing ini sering-sering sedekah ini ya. Nah, bahkan kadang pedagang itu sumpah-sumpahan gitu mempromosikan barangnya gitu. Makanya karena itu pedagang disunahkan bersedekah untuk menghapus semua itu. Nah, dari persetujuan Rasul ini kepada para makelar atas aktivitas mereka dan sabda beliau, wahai para pedagang, itu menjelaskan kebolehan profesi itu, walaupun beliau menyebutnya atujar. Ya. Jadi orang-orang menyebutnya adalah sama asir, tapi Nabi menyebutkan itu sebagai atujar. Berarti menunjukkan aktivitas makelar itu bagian daripada perdagangan. Ya, dan itu boleh. Ya, makelar itu merupakan muamalah yang secara syar'i hukumnya boleh. Nah, hanya saja aktivitas makelar ini itu akadnya harus jelas. Ya, apakah dia maklar untuk menjualkan, ya, atau maklar untuk membeli? Ini beda nih. Kalau dia maklar untuk menjualkan, berarti dia berakad dengan si penjual. Dia akan mendapatkan fee dari si penjual. Ketika barang yang dia jual itu laku, ya maka dia dapatkan fee misalkan berapa persen dari barang yang dijual. Berarti dia akadnya dengan si penjual. Nah, ada yang maklar yang itu sebagai bagian dari pembeli. Bisa jadi orang tuh mencari, tolong bantu dong saya carikan rumah. Ya kan? Dia cari rumah tuh. Cari rumah yang sesuai dengan budget si orang yang diminta bantuan tadi. Ketemulah rumahnya, ya kemudian dibelilah oleh atau mungkin bukan rumah yang seperti itu kontrak developer nyari tanah misalkan ya, jadi tanah dicariin tanah itu ya, ketemu tanahnya cocok strategis bagus untuk bikin proyek properti, maka dia itu si maklar ini berakad dengan si pembeli gitu ya. Jadi si maklar berakad dengan si pembeli, berarti ujrohnya jasanya atau komisinya didapatkan dari si pembeli, bukan si penjual. Nah, tidak boleh samsarah itu dua kaki. Dapat fee dari si penjual dapat dari si pembeli juga dapat. Harus satu pilih, mau kemana dia, mau ke si pembeli atau mau ke si penjual. Gitu. Ya, karena ini dua pihak yang berbeda. Dua pihak yang berbeda. Nah, dalam Islam itu harus jelas, dia akadnya ke siapa? Ke pembeli atau ke si penjual. Kalau dia akad dengan si pembeli, ya, maka dia dapat komisi dari si pembeli. Biasa karena dia telah membantu dia mencarikan rumah, mencarikan lahan untuk proyek. Dapatlah fee komisi mendapatkan lahan. Ya. Kalau penjual berarti dia ke si penjual, samsarahnya ke penjual. Gitu. Nggak boleh dari dua pihak. Lalu apakah boleh misalkan si penjual ini ingin nambahin deh ke maklar si pembeli, sedikit banyaknya dia juga bantu kita misalkan. Ya itu namanya sifatnya sedekah. Silakan saja, tapi tidak mengikat, tidak harus. Gitu. Tidak harus. Akadnya adalah sedekah atau hibah saja pemberian. Tapi tidak boleh diakadkan di awal. Ya. Nah, komisi juga harus jelas. Ya, jika pedagang mempekerjakan seseorang untuk menjualkan atau membelikan seuntuknya rumah tipe tertentu atau barang tertentu, maka jual beli itu sah. Dia tetap walaupun samsara, dia harus menjelaskan objek akadnya dengan jelas juga kepada si pembeli. Spesifikasi rumahnya, kualitasnya, dan sebagainya. Maka jadi samsara, jadi maklar itu juga harus tahu menguasai produknya. Harus menguasai produk knowledge-nya. Ya, tidak sekedar hanya
dapat gambar kemudian dia jual, gitu, tidak bisa. Bagus makanya ketika developer ingin meminta bantuan kepada samsara, pada para maklar, para agensi misalkan, dikumpulkan dulu mereka tuh. Dijelaskan tentang proyek ini, ya, kelebihannya, kekurangannya, semuanya dijelaskan. Termasuk spesifikasi rumahnya, bahan-bahannya dan sebagainya. Itu harus dijelaskan biar si marketing ini ketika dia menjualkan produk kita itu juga jelas. Dan ketika ditanya oleh si konsumen, dia bisa menjawab. Nah, itu kenapa? Walaupun dia samsara, tapi kan akadnya nanti jual beli ke depan. Jual beli itu produk-produknya harus jelas, ya, barangnya harus jelas, ya, gitu. Nah, ini pentingnya si samsara juga harus mengetahui atau memiliki produk knowledge yang mumpuni, yang luas terkait dengan produk yang dia jual. Termasuk misalkan lokasi-lokasi strategisnya. Jangan sampai kemudian ketika ditanya bingung dia, dekat sama ini enggak? Gitu. Apalagi proyeknya itu misalkan, mohon maaf ya, itu di luar kota gitu. Dia jual proyek, dia mungkin bergabung ke agensi marketing tertentu ya. Dia jual proyek di luar daerah di Palembang, dia belum pernah ke sana, nggak ngerti ya produk-produknya misalkan. Hah? Ditanya, ini dekat sama bandara nggak? Gitu. Dekat sama kota ini nggak? Kalau dia nggak ngerti bingung. Nah, kalau kita bilang dekat ternyata jauh gimana? Kalau kita bilang jauh ternyata dekat gimana? Kan itu nggak jelas. Nah, jadi ini pentingnya edukasi si developer kepada si marketing atau samsara. Makanya perlu sekali bagi developer ketika dia ingin membantu menjual produknya kepada para simsar ini harus dijelaskan produk knowledge-nya itu secara jelas, gitu ya. Kemudian eh, ada hadis Rasulullah SAW dari Abdullah bin Tawus, ya, dari bapaknya dari Ibnu Abbas. Rasulullah SAW bersabda, la talaqau rukbana wala bai'a hadiril lil bad. Qala la yakunu lahu simsara. Janganlah kalian mencegat para pedagang berkendaraan dan janganlah penduduk kota menjual untuk penduduk pedalaman. Ibnu Abbas berkata, jangan menjadi maklar baginya. Ya. Atau dalam hadis riwayat yang lain, wala yabi anna hadirul lil ibad. Janganlah penduduk kota menjual untuk penduduk pedalaman. Ini sudah dibahas sebelumnya ya bahwa penduduk kota itu tidak boleh menjual untuk penduduk pedalaman. Maksudnya harganya itu harus sesuai dengan harga pasar. Karena kadangkala orang kota menjual produk keluar ke desa itu dengan harga yang tidak sesuai dengan harga pasar. Mentang-mentang orang desa itu jauh daripada kota. Dulu ya, kalau sekarang kan orang desa juga ada internet ya, bisa akses informasi dan sebagainya. Maksudnya ini kesimpulannya berarti menjual sesuatu barang kepada orang-orang yang belum tahu pasaran harga barang itu dengan harga yang tidak wajar. Gitu ya. Maka ditahan, tidak boleh. Maka baiknya menjual barang itu dengan harga yang sesuai dengan pasaran. Itu terkait dengan samsara. Kemudian yang kedua, ya, ya, taib. Nah, sifat yang harus dimiliki ya, oleh para simsar, ya, diantaranya kan ada yang berkaitan dengan maklar dan ada juga yang berkaitan dengan jual beli. Dengan mendalami hadis-hadis yang tadi, ya ada larangan bagi orang kota menjual barang-barang ke orang pedalaman itu menghasilkan sebuah konotasi ya, itu sifat yang darinya bisa dipahami sesuatu yang menjadi alasan dikeluarkannya larangan itu. Sifat yang menghasilkan antara konotasi itu atau disebut dengan al-was al-mufhim itu, jika padanya didekatkan suatu perintah atau larangan, maka larangan atau perintah itu disertai dengan ilat. Nah, makna yang dikandung oleh sifat yang menghasilkan konotasi itu merupakan ilat perintah atau ilat larangan tersebut. Dengan demikian, kewajiban atau keharaman tersebut dikaitkan dengan ilatnya sebagai objeknya. Jika ilatnya ada, maka haram hukumnya. Ya, jika ilatnya ada, maka hukumnya ada. Nah, sebaliknya jika ilatnya tidak ada, maka hukumnya juga tidak ada. Nah, jadi hukum itu berputar mengikuti ilatnya dari sisi ada dan tidak adanya. Jika terdapat ilat pada yang lainnya, maka hukum tersebut bisa diterapkan pada yang lain, itu melalui kias. Nah, maksud orang kota al-hadir
orang pedalaman al-badi. Nah, jual beli di atas, jual beli saudaranya, al-bai ala bai akhihi, an-najashi, kemudian talaqau arukban, mencegat pedagang ya berkendaraan, dan talaqqa al-jalaba, mencegat orang yang mendatangkan barang, semuanya merupakan sifat yang bisa menghasilkan pemahaman. Jadi akan ada ilatnya. Dengan begitu, semua itu merupakan ilat yang karenanya muncul larangan. Artinya, semua itu menjadi alasan hukum munculnya hukum. Jadi ilat itu kan alasan, alasan munculnya hukum. Dan ilat ini tidak boleh berdasarkan kepada akal manusia. Jadi ilat itu muncul dari nas itu sendiri. Ya, ilat itu muncul dari nas itu sendiri, bukan hasil daripada akal manusia. Nah, kalau kita lihat teks hadis larangan-larangan tadi, ya secara umumnya maksudnya larangan orang kota menjual barang kepada orang desa, itu ada ilat hukumnya. Nah, hukumnya apa? Ilat hukumnya apa? Nah, hukumnya itu dikaitkan dengan al-badi, orang pedalaman, karena di dalamnya ada ilat ketidaktahuan tentang informasi harga pasar. Itu yang saya bilang tadi. Nah, jadi ilatnya itu adalah ketidaktahuan harga pasar. Ya. Berarti konteks di sini berarti haramnya pedagang kota menjual kepada orang-orang desa, karena orang desa waktu itu tidak tahu harga pasar. Berarti sekarang kita ambil kesimpulan hukum, kita tidak boleh menjual barang-barang kepada orang-orang yang tidak tahu harga pasar. Berarti gimana caranya? Kita harus menjelaskan harga pasar kepada orang yang ingin kita tawarkan. Itu berapa sih harga pasarannya gitu. Nah, gitu. Jadi hukum itu baru berlaku tuh. Jadi haramnya kita menjual kepada penduduk siapapun itu, mau penduduk kota, penduduk desa, di mana mereka tidak tahu harga pasar, maka hukumnya tidak boleh. Ya, kita bisa menjual kepada mereka ketika mereka sudah jelaskan hukum harga pasaran. Ya, termasuk para saudara kita sendiri. Kan kadang-kadang kita jual sama saudara itu kan menjual aja. Orang saudara kita nggak tahu harga pasaran. Kan dijelaskan dulu kepadanya berapa harga pasarannya. Nah, baru kita jual kepada dia. Nah, jadi inilah pentingnya informasi harga pasar yang disampaikan kepada orang-orang yang ingin kita jual barangnya. Nah, hukum dikaitkan dengan jual beli atas jual beli saudaranya karena di dalamnya telah terrealisasi kesepakatan harga dan keridhaan satu pihak kepada pihak lainnya. Hukum dikaitkan anajasi juga sama, ya. Hukum dikaitkan dengan pencegat pedagang berkendaraan juga sama, ya. Nah, jika terdapat makna-makna ini dalam satu jual beli, maka jual beli itu diharamkan dan maklar itu juga diharamkan. Jadi menjual barang kepada orang yang belum tahu harga pasar itu tidak boleh, baik buat penjualnya langsung ataupun buat maklarnya. Nah, jadi para maklar juga penting dia menjelaskan harga pasaran rumah. Rumah misalkan kita mau menjual rumah di satu daerah, kita harus survei dulu harga pasaran rumah itu di mana. Istilahnya benchmark gitu ya. Kita benchmark berapa harga pasaran di daerah situ, baru kita jual ya tidak jauh-jauh dari harga pasaran, ya. Ya sampai kemudian kita menjatuhkan harga orang lain dengan harga yang dijauh dari harga pasaran. Baik itu harganya lebih murah atau bahkan lebih mahal. Ya. Kecuali misalkan kita benchmarknya apa nih? Apakah kita ingin menjual rumah dengan konsep sekitar, itu rumah sederhana, atau kita ingin menjual yang lebih daripada itu? Atau itu kan beda ya. Rumah selantai dengan 2 lantai dan konsep mewah kan beda dengan rumah-rumah yang biasa 1 lantai. Nah, itu makanya tergantung kepada market pasar yang kita ingin tuju. Kemudian kita harus cek harga pasaran di sana berapa sehingga kita menjualnya lebih enak gitu kan, dan menjadi clear buat si pembeli, si konsumen gitu ya. Kenapa? Karena tidak boleh kita menjual barang di luar harga pasar. Maksudnya bisa terdolimi orang-orang yang tidak tahu harga pasar. Ya, bisa jadi itu harganya murah, nanti kita jual dengan harga yang mahal sekali gitu ya. Nah, mentang-mentang dia orang kampung, misalkan yang nggak tahu informasi, duitnya banyak gitu ya, nah kita manfaatin gitu ya. Termasuk juga bagi developer ketika kita ingin membeli tanah misalkan ya, tentu kan tanah itu ada harga pasaran juga di daerah situ. Ya, kita cek juga di situ, ya, berapa harga pasarannya. Nah, walaupun misalkan nanti tetap ya jual belinya sah-sah saja ketika memang si penjualnya itu memang ridho dengan harga yang kita tawarkan. Ya, mungkin karena dia butuh uang dan sebagainya, tapi kita juga jangan terlalu dolim ya, masa harga di jauh sekali di bawah harga pasaran kita beli dengan semena-mena gitu ya. Kita juga memperhatikan kondisi si penjual. Nah, sahabat Umar bin Khattab dalam kitab ini disebutkan, itu memahami bahwa di dalam larangan penduduk kota menjual kepada penduduk pedalaman terdapat ilat ketidaktahuan harga.
Dia berkata, tunjukilah, pandulah mereka atas kondisi pasar. Tunjukilah mereka jalan dan beritahu mereka harga yang berlaku di pasaran. Nah, ini Umar bin Khattab memahami hadis tersebut, gitu ya. Nah, atas dasar ini, kesimpulannya, makelar atau simsar itu hukumnya halal, sebagaimana jual beli juga halal, karena ada dalil yang menjelaskan tentang hal itu. Jika maklar berlangsung terhadap jenis-jenis jual beli yang dilarang atau di dalam maklar itu terdapat ilat yang menjadi sebab munculnya hal larangan, maka maklar jenis-jenis itu juga hukumnya haram. Maksudnya tadi, kalau penjual orang kota tidak boleh menjual kepada orang desa karena ketidaktahuan harga si penjualnya loh, berarti memaklarkan barang pada orang desa yang tidak tahu harga tadi juga hukumnya haram. Kesimpulannya, samsaroh juga, para simsar juga harus tahu berapa harga jual atau harga pasarannya. Ya. Nah, atas dasar ini maklar hukumnya halal sebagaimana jual beli juga halal karena telah ada dalil tentang itu. Jika maklar berlangsung terhadap jenis-jenis jual beli yang dilarang atau di dalam maklar itu terdapat ilat yang menjadi sebab munculnya larangan, maka maklar jenis-jenis itu juga hukumnya haram. Hukum maklar itu sendiri tidak menjadi haram karenanya. Ya, hukum maklar itu tetap halal dan pendapatan maklar juga tetap halal. Ya. Jadi kalau hukum maklarnya sendiri ya tetap halal. Tapi ketika dia memaklarkan barang yang haram, itu jadi haram juga. Ya, tapi status dia sebagai maklar ya tetap halal. Tapi menjual barang yang diharamkan jadi haram juga. Aktivitas menjualnya, menawarkannya ya, menawarkan kepada orang lain untuk mendapatkan atau membeli barang yang dijual atau yang dia pasarkan. Nah, jadi itu ya terkait dengan simsar atau samsara yang biasa kita lakukan. Dan yang terakhir ya harus jelas ya. Jadi ketika kita mensamsarohkan barang, maka dia harus berakad dengan orang atau ownernya atau wakil daripada ownernya. Betul-betul dia wakil daripada owner barang yang dijual tadi. Ya, jadi tidak boleh dia kemudian menjual barang ya dan dia tidak tahu spesifikasinya. Ini kan ada ya model bisnis di Shopee itu yang dia menjual banyak barang ya kan, dengan hanya comot gitu ya gambar dari website lain atau dari akun Shopee lain kemudian dijual ya. Jadi ketika dia mau mendapatkan barang dia input ke si akun Shopee yang lain gitu kan. Kemudian dikirim dari akun yang lain. Nah, ini kan tidak boleh ya. Kenapa? Karena tidak ada akad antara dia dengan si pemilik barang gitu ya. Padahal dia tugasnya samsarok saja menawarkan kepada orang lain. Ya, dan dia jual dengan harga yang lebih ada kelebihannya dikit gitu ya. Atau kelebihannya berapa rupiah, tapi itu lumayan. Kalau banyak itu lumayan juga nanti omsetnya bagi dia. Padahal dia tidak punya barang tersebut. Itulah pentingnya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena khawatir nanti ketika dia misalkan tidak punya akad, dia tidak bertanggung jawab dengan barang yang dia jual dan barang yang ditawarkan kepada orang lain. Nah, itu terjadi kezaliman, ya, kezaliman kepada si pembeli. Ya, kenapa? Karena si penjual menjual barang yang dia tidak miliki. Ya, kan tidak boleh. Ya, wala tabi ma laysa indak. Tidak boleh dia menjual barang yang belum dia miliki. Kalau dia akad samsar berarti harus ada akad dulu. Akad simsar dengan si pemilik barang ya atau si ownernya atau yang mewakili si ownernya. Baik, jadi ini penjelasan tentang tadi ijarah, sedikit review tentang beberapa syarat rukun ijarah dengan sedikit penjelasan. Kemudian yang kedua, kapan wajib dibayarkan upah tersebut. Kemudian kita akan samsara. Ya. Cukup insya Allah. Nanti kita lanjutkan lagi di bab berikutnya tentang al-qardu atau bab tentang hutang. Ya. Ini penting sekali. Apakah hutang itu hukumnya boleh atau bagaimana ketentuan dalam hutang? Silahkan bagi teman-teman ada yang mau bertanya tentang ijarah, ya. Khusus fokus kepada ijarah dulu. Silahkan. Baik, terima kasih Ustaz atas pemaparan materi pada kesempatan siang hari ini. Silakan teman-teman jika ada pertanyaan bisa langsung ketik di kolom chat atau open mic karena kita sudah sampai sesi tanya jawab. Silahkan. Nah, ini sudah ada pertanyaan dari Mas Wahli. Afwan Ustaz, akad dropship seperti apa yang diperbolehkan? Barakallahu fikum.
dropship ya, dropship. Ya, akad dropship itu faktanya gimana ya? Ya selama ini modelnya. Boleh dijelaskan dulu nggak? Soalnya kayaknya ada perkembangan, saya nggak ngikutin ini, akad dropship. Ya, Kalau dulu kan modelnya itu, gimana saya bilang? seperti yang udah pernah saya sampaikan tadi kan, yang pertama itu ada model yang apa namanya, yang memang kita diwajibkan untuk membeli barang sebagai sampel dan seperti itu. Buat kita bikin kontennya, terus kita sudah bisa memasarkan apa namanya barang tersebut sesuai persetujuan. Ada yang modelnya seperti ini. Tapi sekarang model itu berkembang jadi model affiliate namanya. Itu yang pertama. Terus yang kedua ada juga yang cuman modal gambar dari supplier doang, Ustaz. Untuk apa namanya, untuk dropshipnya gitu. Jadi kita akad dengan suppliernya itu adalah akad konten gitu. Jadi kita sudah boleh memiliki konten, tapi kita belum belum pernah memegang barang, belum pernah membeli barang gitu. Tapi bermodal itu kita sudah bisa jualan gitu. Ada yang seperti itu. Oh, gitu. Ya. Berarti kalau model yang pertama itu kita sudah tahu barangnya secara real gitu ya. Nah, kita disarankan membeli barangnya dulu, bahkan kita mencoba barangnya dulu gitu ya. Nah, satu bulan kemudian kita diperbolehkan oleh si ownernya untuk menjual produk dia. Dan kita dikasih kemudian tools kit untuk penjualannya ya, barang-barangnya, gambar dan sebagainya. Akhirnya produk apa namanya, tools marketingnya gitu ya. Nah, kalau yang pertama ini boleh ya. Kenapa? Karena akad ini kan jelas. Kita menjadi simsar berarti akadnya samsaro dengan si pemilik barang. Ya, jadi si pemilik barang berakad kepada kita bahwa kita diizinkan untuk menjual barang-barang dia dengan informasi produk yang harus dibeli dulu misalkan ya. Nah, cuman harus diperhatikan juga itu ketika kita membeli barang itu apakah harus menjadi harus gitu ya atau tidak harus gitu. Karena kalau kita harus, nah ini nih khawatir jadi dua akad ya. Misalkan kayak MLM kan modelnya gitu. MLM itu kan kita ketika ingin menjadi member MLM tertentu, maka syaratnya harus membeli barangnya. Ya kan? Jadi ketika kita jadi member, maka kita harus beli barang. Nah, berarti kan ini terjadi dua akad tuh dalam satu transaksi. Akad pertama adalah akad samsara, karena kita akan menjadi agen dia untuk menjual barang-barangnya. Yang kedua adalah akad pembeli, gitu. Nah, kenapa? Karena membeli itu menjadi syarat bagi dia untuk menjadi samsara atau simsar. Nah, ini kalau disatukan malah bermasalah. Kenapa ada dua akad dalam satu transaksi? Tapi kalau ini tidak disyaratkan, pokoknya kamu tuh menjadi member aja. Nggak usah bayar macam-macam. Jadi member, ayo kita akad samsara gitu. Nah, kalau antum mau lebih yakin lagi dengan produk kita, ya Anda silakan bisa beli. Ya, atau tanya kepada orang-orang yang sudah beli. Itu boleh begitu. Artinya tidak disyaratkan, tidak harus dia beli barangnya, ya. Ketika dia ingin menjualkan barang orang lain itu, gitu ya. Nah, tapi kalau dia ingin lebih yakin jualannya, sampaikan aja ini orang-orang itu berhasil ketika dia sudah memanfaatkan atau menggunakan barang ini. Kenapa? Feelnya dapat misalkan. Ya silakan aja, kalau antum beli aja. Artinya belinya bebas, tidak hanya ke dia, tidak mesti harus ke dia. Bisa ke siapa saja, bisa ke si apa ownernya langsung atau juga kita itu harganya dengan harga yang disepakati saja. Nah, itu baru justru yang begitu lebih aman gitu ya. Tapi kalau menjadi syarat jadi member itu harus bayar, harus apa? Harus menjadi apa? Harus membeli barangnya sebagai syarat pendaftaran sebagai simsar itu terjadi dua akad dalam satu transaksi. Itu yang terjadi di MLM tuh. Nah, itu makanya salah satu keharaman MLM itu adalah begitu, skemanya skema Ponzi itu kan. Nah, jadi MLM itu salah satu yang haramnya di situ. Akadnya bukan sekedar barangnya yang halal atau haram yang menjadi haram daripada MLM tersebut, tetapi juga dari sisi akadnya. Nah, kalau model yang kedua dia modelkan gambar, misalkan ya, tentu ini boleh saja. Gitu. Yang penting si samsaro ini, si affiliate ini paham betul dengan produk yang dia mau jual. Tidak mesti harus memiliki. Kan kayak jual rumah kan nggak mungkin kita beli rumah dulu baru kita jualan kan gitu. Tentu dia harus mengerti saja. Yang penting paham saja, paham dengan objek yang dia ingin jualkan. Ya, artinya si ownernya harus buat tools marketing yang menjelaskan produknya. Bisa dengan langsung, edukasi langsung dipertemukan, atau bisa juga dengan model penjelasan produk. Ada product knowledge yang dia siapkan. Lalu kita pelajari, dan itu menjadi syarat mungkin bagi si marketing kalau dia ingin jual harus paham dulu product knowledge-nya. Ini kita siapin product knowledge-nya.
bisa juga berupa video atau profil dan sebagainya, dia jelas pahami. Nanti kemudian ada checklist ya, checklist dia sudah pelajari semua. Nah itu lebih aman. Artinya apa? Dia menjual produk dan dia sudah jelas paham dengan apa yang dia jual, gitu ya. Nah itu model yang kedua tuh sebenarnya sah-sah saja, hanya bermodalkan konten atau gambar, tapi yang jelas dia harus tahu betul barang-barang itu. Tidak mesti harus beli, bisa juga dijelaskan oleh siapa namanya si ownernya, gitu sih. Lebih besar. Afwan Ustaz, Ya, terkait yang samsara ini, sebagai kita harus berakad dulu dengan pemiliknya atau minimal pemiliknya tahu kita menjualkan begitu Ustaz? Atau bagaimana? ya dengan tahunya si pemilik itu berarti sudah berakad sebenarnya. Dan kita tahu berapa persen yang kita dapat. Misalkan si pemilik itu mendisplay ya tawaran join ya ke produk tertentu affiliate misalkan. Kan modelnya sekarang sistemik gitu kan. Gabung jadi affiliate, di situ berapa fee-nya, ada ketentuannya di situ. Kalau kita setuju, oke, berarti udah terjadi akad. Ya, tidak mesti harus ketemu sama ownernya, salaman gitu kan, seperti konvensional yang mesti. Cukup dengan kita tahu produknya, berapa fee-nya, apa ketentuan dia, kita setuju, oke, nah itu terjadi akad. Insya Allah. Baik, Allah Ya, baik, terima kasih Ustaz jawaban yang diberikan. Ini satu pertanyaan lagi. Saya izin bertanya, jika membeli contohnya gas di penjual gas lalu pas saat dekat Idul Fitri atau Ramadan, barang tersebut cukup sulit didapatkan lalu dijual dengan harga yang umumnya cukup mahal. Untuk Ya, seperti itu bagaimana hukum Ustaz? itu menimbun ya. Ikhtikar itu nggak boleh hukumnya. Jadi menimbun barang, apalagi barang yang dibutuhkan oleh masyarakat umum itu nggak boleh. Itu namanya ikhtikar. Hukum ikhtikar itu hukumnya haram. Jadi nggak boleh. Apalagi misalkan dia manfaatin momen, ya. Dia beli gas, dia tumpuk di rumah, nanti mendekati momen dia jual dengan harga yang mahal misalkan. Nah ini nggak boleh. Ini hukumnya ikhtikar, menimbun barang untuk mendapatkan harga yang lebih mahal itu nggak boleh. Itu hukumnya. Itu nggak boleh. Ya. Seperti hanya jadi apa namanya kasus minyak goreng itu kan. Nah, mending yang ikhtikarnya itu masyarakat ini ikhtikarnya penguasa yang ikhtikar coba. Penguasa menimbun untuk bisa dapatkan harga lebih mahal. Nah, untuk bilang nah, itu nggak boleh ya. Hukumnya nggak boleh hukumnya. Nggak boleh itu benar. Allah besar. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Mungkin dua pertanyaan cukup Ustaz untuk kesempatan siang hari ini. Dan izin mengingatkan untuk rekan-rekan semua untuk donasi ke Palestina dan donasi ke Al-Quran ke Jepang, insya Allah nanti bisa langsung transfer ke rekening yang sudah disediakan di grup kajian bersama. Terima kasih banyak Ustaz atas kesempatan Nah, dan syukur waktunya pada jazakumullah. siang hari ini. Jazakumullah khairan katsiran, barakallahu fikum. Akhirnya sampai jumpa kita di penghujung kajian pada kesempatan siang hari ini. Marilah kita tutup kajian siang hari ini dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim dan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanakallahumma asyhadu wa an la bihamdika ilaha illa asyhadu anta an la ilaha illa astaghfiruka anta wa atubu astaghfiruka wa ilaik. ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.